Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepada kita semua atas nikmat Islam ini. Nikmat agama yang lurus, agama yang sempurna, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkapi untuk kita segala nikmat, telah dicukupkan segala karunia untuk kita semuanya. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta telah kuridai Islam terhadap kalian. Dan ini luar biasa dari kesempurnaan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjaga kita semua di atas keislaman dan menguatkan kita di atas agama kita yang lurus ini, dan membahagiakan kita semua dengan keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang kebahagiaan itu adalah pembicaraan yang dibicarakan oleh semua manusia. Karena kebahagiaan itu dambaan, keperluan hidup. Bahkan hal yang merupakan pokok kehidupan. Hanya saja banyak dari manusia berbicara tentang kebahagiaan itu hanya pada bagian-bagian tertentu dari kebahagiaan itu. Padahal pokok-pokok kebahagiaan itu diatur di dalam agama dengan pengaturan yang universal, sangat menyeluruh, dan sangat indah sekali. Karena itu kata para ulama, kebahagiaan itu ada 3 sebabnya. Satu, ada sebab-sebab terkait dengan agama. Yang kedua, ada sebab-sebab terkait dengan tabiat, hal yang lumrah dan biasa berjalan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, ada sebab-sebab yang terkait dengan amalan-amalan, kegiatan-kegiatannya sendiri. Jadi ini 3 sebab. Hal yang merupakan tabiatnya, orang yang lahir di tengah kota, di kota besar, itu beda dengan orang yang lahir misalnya dia kenalnya laut atau sungai atau gunung. Iya. Tabiatnya karena dia dari kecil di laut, sudah berada di sekitar laut, telinganya terbiasa dengan suara ombak, matanya sering disejukkan dengan pasir-pasir laut. Tiba-tiba dia berada di gunung. Ini kadang membuat suasana hatinya berubah. Itu tabiat itu. Namanya manusia, itu ada hal-hal yang seperti itu. Baik. Ada hal-hal terkait dengan pekerjaan, amalan. Kita temukan ya, ada orang yang kadang diberi pekerjaan, Masya Allah, bagus pekerjaannya. Tapi dia juga gajinya di situ bagus.
Hanya saya dirinya itu nggak cocok dengan pekerjaan itu. Dia nggak merasa tenang, bahagia dengan hal tersebut. Iya. Tetapi subhanallah, sebab yang ketiga, yaitu sebab yang terkait dengan agama, itu bisa merubah kondisi apa saja yang dilakukan oleh seseorang. Dia berada di kondisi apa saja, di kondisi apapun, itu bisa merubahnya menjadi kebahagiaan lagi. Nah, inilah yang sebenarnya dikatakan dengan kebahagiaan yang hakiki. Iya. Makanya kalau mau lihat para sahabat itu, Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka berhijrah, meninggalkan Mekah menuju kemana? Ke Madinah. Meninggalkan kampung halamannya, kota yang mereka lahir di situ. Mereka tinggalkan harta benda mereka. Pergi ke kota, namanya kota Madinah. Iya. Kira-kira ada sudut kebahagiaan yang hilang atau tidak? Ada yang hilang. Bahkan kalau kita lihat syair-syairnya para sahabat itu, kadang di sebagian malam mereka melantungkan kerinduannya sampai jerami di Mekah saja mereka ingat gitu. Jerami di Mekah. Subhanallah. Saking rindunya. Tetapi itu semuanya, kebahagiaan itu tidak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan mereka berhijrah. Tidak bisa dinilai kebahagiaan mereka itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menemani beliau, memperjuangkan agama, dibanding dengan sesuatu yang kadang tidak enak di hatinya, meninggalkan kampung halamannya. Nah, disitulah sebenarnya titik-titik kebahagiaan, pokok-pokok kebahagiaan yang harus dipahami. Jadi sebab-sebab yang terkait dengan agama itu pilar pokok dari kebahagiaan. Sebab-sebab yang terkait dengan agama. Sebab hal-hal yang terkait dengan tabiat, terkait dengan amalan dunia, itu semua orang tahu apa yang cocok untuk dirinya. Mengerti apa yang dirinya itu familiar dengannya. Tetapi yang menyempurnakan dari kebahagiaan secara tabiat dan kebahagiaan secara amalan dunia, yang menyempurnakannya itu adalah sebab-sebab dari sudut agama. Dan itulah yang dinamakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. Iya, apa saja, walaupun itu kurang, kapan dikemas dengan sebab-sebab yang terkait dengan agama, sesuatu itu akan menjadi sangat berharga. Sesuatu itu akan menjadi sangat berharga dan akan menjadi lebih indah. Bahkan lebih indah daripada dunia dan segala isinya. Dan ini kita akan bahasakan nanti pada sebagian bentuk kebahagiaan ini. Yang disebut lebih indah daripada dunia dan segala isinya. Karena itu kata sebagian ulama salaf rahimahumullahu ta'ala, di dunia ini ada sorga. Di dunia ini ada sorga. Siapa yang tidak masuk ke sorga dunia ini, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Iya. Dan ini ucapan benar ya. Karena sorga dunia yang dia inginkan, itu adalah keislaman, keimanan, ketaatan. Dari tuntunan-tuntunan agama. Dan itu luar biasa kebahagiaan manusia di dalam hal tersebut. Karena itu di kajian ini saya akan memberi intisari dari pokok-pokok kebahagiaan yang semoga bisa menjadi pijakan untuk kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya akan sederhanakan dari pokok-pokok kebahagiaan ini dengan membacakan beberapa ayat dan beberapa hadits
Dan dari situ saya akan simpulkan beberapa hal yang terkait dengan pilar-pilar kebahagiaan hidup ini. Dari pilar pokok dari kebahagiaan hidup, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih, barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sangat bahagia, kehidupan yang terindahnya. Itu kata thayyibah itu dari at-thayyib atau at-tib, sesuatu yang sangat indah sekali, harum, sangat bagus. Makanya diterjemah ke bahasa Indonesia itu bisa banyak makna. Karena seseorang yang dengannya dia tenang, merasa bahagia, itu hayatan thayyibah namanya. Hayatan thayyibah. Dan para ulama rahimakumullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, mereka sebutkan beberapa makna yang terkait dengan hayatan thayyibah. Dan itu akan saya terangkan nanti insyaallah ta'ala. Tapi di sini ada dua pokok dari pilar kebahagiaan hidup yang disebut di dalam ayat. Yang pertama, man amila salihan, siapa yang beramal dengan amalan yang salih. Wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Iya. Jadi ini dua pilar dari kebahagiaan hidup. Keimanan dan amalan apa? Amalan salih. Amalan salih ini bagian dari keimanan. Amalan salih bagian dari apa? Keimanan. Iya. Tapi dikhususkan penyebutannya, disebut bersama dengan keimanan, menunjukkan pentingnya. Menunjukkan pentingnya. Karena itu puluhan ayat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sering kita baca kan? Sungguhnya orang yang beriman dan beramal salih. Dan di sini amalan salih dikedepankan. Dikedepankan. Menunjukkan pengaruh yang besar dari amalan salih ini. Iya. Tapi pokok perkara di amalan salih itu adalah keimanan. Itu pokok segala kebaikan. Karena keimanan ini, inilah yang membawa segala bentuk kebahagiaan untuk seorang hamba. Kita duduk seperti ini. Ini bagian dari keimanan juga namanya. Karena itu sebagian dari as-salaf ada yang berkata kalau mengajak ke majelis ilmu atau majelis dzikir, dia katakan ta'alau nu'min sa'atan. Ayo kita sama-sama. Kita beriman satu saat. Maksudnya bertambah apa? Bertambah keimanan. Iman itu, agama semuanya adalah iman. Agama semuanya adalah keimanan. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 70 cabang lebih. Lebihnya berapa? Itu dibahasakan dengan bahasa bid'ah. Al-bid'ah itu antara 3 sampai 9. Makanya kadang dibahasakan bebas ya, iman itu 73 sampai 79 cabang, begitu bahasa bebasnya. Jadi iman ini banyak cabangnya, lebih 70. Nabi beri 3 contoh.
Kata beliau, alaha qaulu la ilaha illallah. Paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Diberi oleh Nabi SAW 3 contoh dari lebih 70 cabang ini. Mewakili. Karena iman itu ada yang terkait dengan ucapan. Itu ucapan la ilaha illallah. Ada yang terkait dengan lisan. Dan iman itu ada yang terkait dengan amalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu kan amalan. Dan iman itu ada yang terkait dengan hati. Karena rasa malu, di mana tempatnya rasa malu? Rasa malu tempatnya di hati. Betul, pengaruhnya kelihatan di badan, di tubuh. Kalau orang malu kadang memerah wajahnya gitu kan. Dia pemalu kelihatan dari gerak-geriknya. Makannya nggak banyak, ya kan. Jalannya juga terlihat. Nah, itu pengaruh dari malu yang ada di mana? Di hati. Tapi kalau di hatinya nggak ada malu, itu nggak kelihatan di badannya. Jadi dia sebenarnya amalan hati. Nah, 3 hal ini dari pokok keimanan. Disitulah bercabang banyak sekali dari keimanan. Apalagi di hati ini, subhanallah. Disitulah dari pokok-pokok kebahagiaan. Makanya iman itu luas, sangat luas sekali. Iman itu ada rukunnya. Itulah yang disebut dengan nama rukun apa? Rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Kata Nabi SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, para malaikatnya, para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu namanya rukun iman. Iya. Selain daripada rukun iman ini, itu disebut namanya syu'abul iman, cabang-cabang iman. Makanya dalam Al-Quran, iman itu diibaratkan seperti pohon. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Kalimat namanya saja thayyibah, subhanallah. Kalimat yang sangat baik, kalimat yang sangat membahagiakan, kalimat yang sangat indah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Itulah keimanan. Seperti pohon yang baik. Pokoknya itu sangat dalam sekali ke bumi, kuat sekali. Akarnya ke bumi. Pokoknya menjulang ke langit. Menjulang ke langit. Nah, ini keimanan bukan sembarang pohon. Tidak ada pohon yang semisal dengan itu. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon ini memberi buahnya di setiap waktu. Iya. Beda dengan pohon-pohon yang kita lihat ya. Musim mangga setiap waktu ada musimnya. Iya. Manggis jangan cari kalau tidak di musimnya. Kan begitu. Jambu ada musimnya. Semuanya ada musimnya. Iya. Ada musimnya. Tapi ini pohon setiap musim ada. Setiap waktu ada. Terus bedanya lagi kalau pohon di dunia ini, pohon mangga buahnya cuma mangga. Pohon jambu buahnya cuma apa? Jambu. Kalau ada pohon jambu buahnya nangka, lansat dengan ini, oh Masya Allah. Gempar dunia ini. Dan pohon yang seperti itu cuma ada di pohon keimanan. Dia memberi setiap buah, segala buah ada di keimanan itu. Nah, ini indahnya iman. Indahnya dari keimanan. Jadi ibaratkan seperti itu dari sudut keindahan, sebab itu juga berpengaruh di akhirat. Karena itulah penduduk sorga itu dari keistimewaan mereka itu mendapatkan pepohonan di sorga. Pepohonan di sorga itu kita tidak perlu jolok-jolok ke atas ya. Untuk dapat buahnya. Apalagi dilemparin. Ya.
Begitu mau sesuatu, pohonnya itu mendekat, mendatangkan buah tersebut. Itu keimanan itu. Indahnya keimanan di dunia dan diberi pahala balasan yang sangat indah di akhirat. Sampai balasannya di akhirat itu hal-hal yang kadang tidak pernah dibayangkan di dunia. Karena itu kata Nabi SAW, fiha ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar fi qalbi bashar. Di sorga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di benak. Terlintasnya tidak pernah. Itu ada kenikmatan-kenikmatan itu di sorga. Jadi kalau ada kesamaan dalam penamaan, itu cuman sama di dalam nama saja. Hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Karena itu keimanan penuh dengan keindahan. Penuh dengan kebaikan. Keimanan inilah yang membuat kehidupan seseorang itu berbeda dengan yang lainnya. Dan kebahagiaan seseorang di dalam keimanan itu berjenjang sesuai dengan kekuatan imannya. Sesuai dengan kekuatan imannya. Iya, saya beri satu contoh. Supaya kita lihat bagaimana keimanan ini. Ujian dan cobaan. Iya kan? Ujian dan apa? Cobaan. Kalau kita dapat ujian dan cobaan, Masya Allah ya. Pahit itu ujian dan cobaan. Sudah berlalu tapi masih diingat juga kadang. Iya. Tapi para nabi dan para rasul beda. Dapat ujian dan cobaan, justru dikatakan di dalam hadits, kanu yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bil raha. Adalah para nabi itu, mereka bergembira dengan cobaan sebagaimana kalian bergembira kalau dapat kemudahan. Ya, kalau kita dapat kemudahan, dapat nikmat, Masya Allah, berseri-seri. Kadang sak kampung bisa lihat tuh kegembiraan. Tapi kalau kena ujian, wah Masya Allah juga ya. Tapi para nabi subhanallah, mereka bergembira dengan ujian, cobaan. Sebagaimana kita bergembira dengan apa? Dengan nikmat. Nah, itu tingkat keimanan berpengaruh. Pengaruh dari apa? Keimanan. Keimanan ini membawa seseorang itu, dia merasakan bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih indah daripada keimanan. Iya. Tidak ada yang lebih indah daripada keimanan. Nabi dan para sahabatnya itu, mereka kalau ingin dunia, mereka bisa dapatkan dunia dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat telah diberi sesuatu yang lebih baik daripada dunia. Mereka diberi dari keimanan, dari keindahan hidup. Yang dunia itu cuman ada di tangan mereka, tidak di hati mereka. Itu para sahabat Nabi SAW. Karena itu dari para sahabat, jangan dipikir ya bahwa para sahabat semuanya miskin-miskin, tidak ada dunia di tangannya. Ada orang-orang kaya di tengah para sahabat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya. Siapa lagi? Utsman bin Affan, ya kan? Talha bin Ubaidillah. Sebut Talha bin Ubaidillah itu kebunnya banyak sekali tuh. Kalau dihitung hartanya itu luar biasa. Az-Zubair bin Lawam. Ini 4 orang sahabat. 4 orang sahabat dijamin masuk surga. Ada dunia mereka punya. Tapi bedanya itu kelihatan. Bedanya kelihatan. Suatu hari dihidangkan di depan Abdurrahman bin Auf makanan beraneka ragam, banyak sekali. Beliau menangis terseduh-seduh melihat makanan itu. Kata beliau, subhanallah, dulu saudara saya Mus'ab bin Umair, beliau ingat Mus'ab bin Umair, orang yang sangat kaya di Mekah, anak orang kaya. Begitu dia masuk Islam,
diboikot oleh keluarganya, menjadi orang yang sangat fakir. Dikirim oleh Nabi SAW ke kota Madinah, jadilah beliau duta besar umat Islam yang pertama. Berhasil. Bisa dibayangkan itu, kota Madinah jadi kotanya umat Islam. Sehingga Nabi itu pantas sekali berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu sangat ditakuti oleh orang Arab. Karena kota Madinah ini di dalamnya ada dua suku besar, Al-Aus dan Khazraj. Ini disegani di tengah orang Arab di dalam peperangan. Makanya mati-matian tuh orang Quraisy mau menghalangi Nabi berhijrah. So kalau sudah gabung di sana, mereka khawatir masa depan mereka nanti. Kalau Nabi SAW dan para sahabat membalas perbuatan zalim yang selama ini mereka lakukan. Iya. Berhasil Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Terjadi perang Uhud. Beliau mati syahid di perang Uhud. Ketika mati syahid, kata Abdurrahman bin Auf, begitu kakinya ditutup, wajahnya terbuka. Wajahnya ditutup, kakinya terbuka. Kayaknya tidak cukup mengafaninya. Kata beliau, dan saya di tengah kenikmatan seperti ini. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang Allah segerakan untuk saya di dunia, tidak diberikan untukku di akhirat. Nah, itu cara memandang mereka. Karena di hati mereka itu sudah ada kebahagiaan tersendiri. Di hati mereka. Nah, ini kebahagiaan yang seperti ini yang perlu kita miliki. Dan itu dari keimanan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala bahwa ada seorang syekh, seorang guru yang salih. Dia datang di tengah majelis mengajari murid-muridnya. Tiba-tiba dari gunung itu turun kambing gunung. Turun. Langsung dia datang ke majelis itu, lewati depan syekh, kemudian bersimpuh. Dia julurkan kepalanya ini, siap disembelih. Iya. Ini kambing gunung ini, orang kejar saja belum tentu bisa dapat. Tiba-tiba kambing gunungnya datang bersimpuh di depannya, siap untuk disembelih. Iya. Kalau ini di golongan-golongan lain ini dibilang apa ini? Karomah luar biasa guru ini ya. Kan begitu. Tapi lihat guru ini apa yang terjadi padanya. Gemetaran. Gemetaran dia. Kelihatan di wajahnya. Ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh ada apa? Kata beliau tadi, saya ketika keluar dari rumah untuk mengajar di sini, terbesik di hati saya. Saya ingin makan kambing gunung. Cuman lewat aja di hatinya, subhanallah. Ingin makan kambing gunung. Hadir betul kambingnya di depannya. Tapi bersamaan dengan itu dia gemetar. Dia, wah ini Masya Allah, memang Alhamdulillah. Allah banyak beri rezeki kepada saya. Ya kalau kita kan seperti itu kan. Ya. Ini dia tidak gemetar. Apa yang dia pikirkan? Kata beliau, saya khawatir ini kenikmatan Allah segerakan untuk saya di dunia, saya tidak diberi lagi di akhirat. Sebab itu masalah besar sekali. Seorang beramal, amalan akhirat, dia menghendaki dunia. Allah beri betul itu dunia. Allah beri betul dunia. Makanya banyak sekali ya kalau orang bersedekah, niatnya mau dunia, dikasih dia sedekah. Dia ibadah, sholat duha, supaya dilancarkan rezekinya dan seterusnya, diberi. Sedangkan beramal akhirat dengan semata dunia, itu masuk di dalam bab kesyirikan. Iya. Dan itu tidak diperbolehkan. Yang boleh itu seorang beramal akhirat untuk akhirat pula. Dan dunia boleh dia ikutkan. Itu yang boleh. Jelas ya, tapi kalau dia hanya murni mengharapkan dunia, itulah yang dicela di dalam banyak ayat Al-Quran. Iya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya, kami akan melengkapi dari amalan tersebut. Diberikan sempurna. Dan mereka tidak akan dikurangi.
Itu janji Allah ya. Diberi sempurna tidak akan dikurangi. Kalau dia memang cari dunia. Tapi ingat. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. 3. Mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Batil seluruh amalan mereka dan hancur apa yang mereka lakukan. 3 hal. Untuk balasan akhiratnya. Karena itu di dunia ini kalau kita beramal ibadah itu asalnya untuk Allah. Salat duha hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada keutamaan salat duha. Orang yang salat duha kata Nabi SAW itu dibukakan untuknya, dicukupi untuknya perkaranya 1 hari penuh. Kan begitu? Iya. Wahai anak Adam, salatlah 2 rakaat atau 4 rakaat di awal hari, aku cukupi untukmu di akhir hari. Itu kan janji. Kita imani, tapi tidak boleh seorang itu sholat untuk apa? Untuk mencari dunia. Sholat itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi keutamaan amalan, betul itu untuk motivasi, nggak apa-apa. Sekarang mau saya tanya, para sahabat ketika perang dapat gonima, mereka ambil gonima atau tidak? Hah? Ambil gonima, saya mau tanya, gonima itu apa? Dunia atau bukan? Dunia. Tapi mereka jihad untuk siapa? Untuk gonima atau untuk Allah? Jihadnya untuk Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang di jalan Allah. Iya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini luar biasa, menjadi ukuran. Sehingga seseorang itu dia kurang yang ada di tangannya dari dunia, dia merasa sangat bahagia sekali. Menjadi orang yang sangat bahagia. Karena keimanan. Iya. Karena seseorang yang dibatasi dunia untuknya, itu belum tentu keburukan untuk dia. Belum tentu keburukan. Ada orang yang diberi banyak dunia menjadi hancur. Lihat tuh Qarun, Fir'aun, ya, Namrud. Diberi dari dunia, hancur mereka. Dengan dunia. Mungkin Allah menyayangi kita. Kita diberi dari sesuatu secukupnya supaya itu menjadi hal yang apa? Hal yang baik untuk kita. Itu makna-makna keimanan. Gunda gulana. Iya. Gunda gulana ini muncul mendera banyak orang. Itu juga masalah terkait dengan masalah keimanan. Terkait dengan keimanan. Karena biasanya dia mencari ketenangan al-uns kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi coba kalau seseorang itu ketenangannya dengan bertawakal kepada Allah. Ketenangannya dengan memohon kepada Allah. Ketenangannya dengan berzikir, berdoa kepada Allah. Nah, itu luar biasa. Dia akan merasa nikmatnya dunia. Indahnya dunia itu. Iya. Maka ini bagian-bagian dari keimanan. Bagian-bagian penting dari keimanan. Belum lagi kita masuk dalam jabaran keimanan kepada Allah. Keimanan-keimanan itu ada rukun iman ya. Ada iman kepada Allah. Subhanallah. Iman kepada Allah saja. Kalau kita renungi kandungan di dalamnya, itu luar biasa dari kebahagiaan hidup. Seorang akan merasakan dari nikmat dan kebahagiaan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bagaimana seorang hamba ini dia kenal siapa Allah yang dia ibadahi. Dia kenal dari nama-nama Allah Al-Husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dia tahu nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Ghafur. Dan seterusnya dari Asmaul Husna. Itu yang mewarnai kehidupannya. Itu yang mewarnai kehidupannya. Subhanallah. Muncul masalah apapun dalam hidupnya ketika dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kebesarannya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka masalah itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Akan berubah menjadi kebahagiaan. Apa saja?
Iya. Ini dari hal yang paling banyak orang kena gundah gulana di dunia ya. Itu disebabkan ucapan manusia kepadanya. Ucapan manusia kepadanya. Apalagi dengan masa teknologi sekarang, kemudian media sosial. Ini menjadi sumber gundah gulana. Ada orang yang sudah berbulan-bulan memendam sakit hati. Gara-gara sebuah kalimat yang ditujukan kepadanya. Iya kan? Ini dilihat atau tidak? Ada yang tersinggung di internet. Sewa banyak pengacara untuk orang yang menyinggung dia. Bisa dibayangkan itu betapa banyak gundah gulana itu. Subhanallah. Tapi seorang mukmin ketika dia menghalangi hal yang seperti itu, dia mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah seorang sahabat ada yang mendidik budaknya, dia pukul budaknya sampai dia pukul berlebihan. Padahal budak dia. Iya. Maka Nabi SAW melihatnya. Kemudian beliau berkata, tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala aqdaru alaika mink? Itu lebih mampu menyiksa kamu seperti melebihi kamu menyiksa budak ini. Langsung gemetaran sahabat ini radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, persaksikan, ini budak saya sudah bebaskan. Langsung dia merdekakan. Iya. Subhanallah, dihadirkan ke hatinya dari kebesaran Allah, dan itu langsung merubah segalanya. Memadamkan dari api amarahnya, langsung berubah menjadi ketaatan. Dia memerdekakan seorang budak. Lantaran diingatkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang agung. Iya. Banyak masalah yang terjadi. Tapi begitu seorang hamba dia ingat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betapa luas rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia khawatirkan? Iya. Dan mungkin saja musibah yang menimpa dia sekarang ini memang dohirnya pahit, tapi di belakangnya rahmat untuk dia. Mungkin. Mungkin menjadi penggugur dosa-dosanya. Mungkin membuat dia introspeksi diri. Atau mungkin itu akan mengangkat derajatnya. Memberikan berbagai pahala untuknya. Ini sudut-sudut kebahagiaan hidup. Tidak ditemukan kecuali di dalam apa? Keimanan. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadits Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu di Sahih Muslim, kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya berubah menjadi kebaikan untuknya. Akan menjadi kebaikan untuknya. Dan ini tidak akan terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Perhatikan. Tidak akan terjadi kecuali untuk siapa? Seorang mukmin saja. Bagaimana itu? In asabathu sarra syakar, maka ana khairallah. Kalau dia dapat kesenangan, ada pintu ibadah namanya bersyukur, maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Wa in asabathu dharra sabar, maka ana khairallah. Kalau ditimpa oleh bahaya, ada pintu ibadah lagi di situ namanya sabar. Kalau dia bersabar, baik lagi yang dia dapatkan. Apa bedanya? Mau kena ujian, mau dapat nikmat, yang penting pintu ibadahnya ada. Ada pintu syukur, pintu sabar. Dia berada di mana saja dari dua pintu ini, dia selalu dapat kebaikan. Selalu dapat apa? Kebaikan. Karena itu seorang mukmin, keimanannya itu membawanya kepada hal yang menakjubkan. Hal yang menakjubkan. Itulah yang membuat para nabi dan para rasul, para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang salih, kehidupannya itu kehidupan yang tidak mengenal penderitaan. Kalau ada ujian, ujian itu dianggap sebagai nikmat. Bisa berubah menjadi pahala. Ada hal yang menimpanya, itu bisa dia jadikan sebagai tangga ketaatan.
pintu yang lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi di sini di tengahnya ini ada pintu kebahagiaan lain yang merupakan pijakan seseorang mendapatkan keimanan. Pintu ini namanya pintu ilmu agama. Karena itu dari pilar pokok kebahagiaan hidup adalah seorang mempelajari ilmu agama. Ilmu agama itu dari sudut ilmunya sendiri sudah membuat orang bahagia. Ilmunya sendiri kita pelajari itu sudah bahagia. Dari sudut seseorang menyandang ilmu, dia adalah orang yang paling berbahagia. Dari sudut pengaruh-pengaruh ilmu yang dia ketahui, itu dia berbahagia lagi. Kemudian dari sudut manfaat ilmu itu di tengah manusia, itu kebahagiaan yang lain. Makanya wajar ya kalau disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Adham, dan selainnya mereka katakan innana fi sa'adah law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fiha lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Kita ini dalam kebahagiaan. Andai kata raja-raja dan anak-anak raja mengetahui kebahagiaan yang kita berada di dalamnya, mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedangnya. Iri akan kebahagiaan di tengah ahli hadits. Iya. Dan itu kebahagiaan luar biasa itu. Kita tidak pernah membayangkan ya. Ada dua orang imam ketemu di pintu Masjidil Haram. Ketemu di pintu Masjidil Haram. Iya. Kemudian mudzakarah. Yang satu bilang saya telah mendapatkan riwayat-riwayat di bab sholat begini dan begini dan begini dan begini. Temannya bilang saya juga punya bab itu. Saya meriwayatkannya dari jalur begini dan begini dan begini. Terus tidak terasa sudah adzan sholat subuh. Mereka masih bicara-bicara berdua. Iya. Perhatikan ini dari kebahagiaan yang membuat mereka lupa. Subhanallah. Bahwa ini mereka sedang di dunia. Ya, lupa belum tidur. Bahkan badai mungkin belum makan malam kali. Jelas ya? Tapi mudzakarah, subhanallah. Ya, kemarin ada tamu Syekh Muhammad bin Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Putra sulung dari guru kami, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi. Syekh Zaid ini rahimahullah, beliau dari ulama senior dan disegani di wilayah selatan Saudi Arabia. Ya, saya kemarin tanya ke putra beliau Syekh Muhammad. Sebenarnya Syekh Zaid itu kenapa beliau kalau menulis bait-bait syair cepat sekali dan banyak sekali syair-syair yang beliau buat. Kata beliau kata anaknya Syekh Muhammad, ayah saya pernah beliau sakit. Dan beliau ditanya tentang sesuatu masalah, beliau tulis di atas ranjang sakitnya lebih 400 bait syair. Seakan-akan dia tidak merasa sakit. Subhanallah. Nah, itu kadang hal-hal yang seperti itu dari keindahan ilmu, itu membuat seseorang di kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi ilmu itu kalau dia sudah sibuk dengannya, dia akan lihat berbagai keindahan. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Ibnul Amid. Beliau ini salah seorang menteri di kerajaan, punya 2 wilayah kementerian. Dan beliau berkata, saya selama ini menyangka bahwa kementerian yang saya berada di dalamnya itu adalah kenikmatan. Kenikmatan yang sangat besar. Kata beliau. Sampai suatu hari saya melihat perseteruan antara Abul Qasim At-Tabarani dan Abu Bakar Al-Ju'abi. Ini 2 orang ahli hadits. Walaupun Al-Ju'abi ini masalah dalam riwayat ya, dari sudut adalah, tapi dia dari sudut hafalan, hebat sekali hafalannya. Al-Ju'abi. Luar biasa hafalannya. Makanya dia bisa, saya ingat Tabarani. Al-Ju'abi bilang saya punya riwayat begini. At-Tabarani bilang saya juga punya riwayat itu. Dari jalur begini dan begini. Terus dia bertukar.
saling ingin mengalahkan bahwa saya punya riwayat. Sampai akhirnya Al-Ju'abi berkata, saya punya satu sanad. Di dunia ini cuma saya yang punya. Kata Al-Ju'abi. Kata Tabarani mana? Kasih saya. Coba kita lihat. Kata Al-Ju'abi, haddathani Abu Khalifah. Qala haddathani Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub. Dia sebutkan haditsnya. Kata Tabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub itu saya. Karena nama lengkap beliau Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub. Abu Khalifah itu murid saya. Kata Tabarani. Kamu ambil aja hadits itu dari saya, kamu lebih tinggi dari sanad kamu. Maka bungkamlah siapa? Al-Ju'abi. Kata menteri tadi, saya baru merasakan ada kenikmatan yang lebih besar dari kementerian. Andai kata saya di posisi At-Tabarani, wah luar biasa gembiranya saya. Jelas ya? Itu subhanallah. Di dalam ilmu itu banyak hal yang indah. Iya. Kadang seorang membuka lembaran-lembaran dari kitab. Dia dengar lembaran kitab itu lebih indah dari banyak hal yang melalaikan di dunia. Iya. Coba bayangkan dari ilmu ini, dari keindahannya. Seorang bisa melakukan perjalanan yang jauh. Dia tinggalkan dari anak dan istrinya. Bisa duduk berjam-jam untuk mendengarkan ilmu. Sebab memang Allah jadikan padanya keindahan hidup. Allah jadikan padanya keindahan hidup. Karena itu siapa yang menghendaki kebahagiaan, dia harus punya bagian dari mempelajari ilmu agama. Punya bagian dari mempelajari ilmu agama. Dia beri waktu tetap untuk dia dengar dari ilmu agama. Walaupun dalam satu hari dia dengar satu faedah. Dia baca satu faedah. Sebab itu adalah hal yang menambah keimanannya. Akan membawa dari kebahagiaannya. Dan ini dari mana-mana kebahagiaan dalam ilmu itu luar biasa. Iya. Dan itu ditulis oleh para ulama, buku-buku tersendiri. Kadang di satu bab ilmu, misalnya di dalam bab rihlah, untuk talabul ilm, itu ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Satu risalah khusus tentang hal tersebut. Baru terlihat di situ betapa indahnya dan betapa kenikmatan. Dan lihat bagaimana manfaat. Kita bisa duduk di sini, hadir di majelis ini, kita membaca dari hadits-hadits Rasulullah. Itu jasa-jasanya ahli hadits. Mengumpulkan riwayat-riwayat. Mengumpulkan riwayat-riwayat. Kita datang, buka kitab Sahih Muslim, cuma baca saja. Masya Allah, gampang sekali kita hafal haditsnya. Kan begitu? Bersamaan dengan itu masih ada juga yang menganggap itu susah. Iya, ada juga yang susah banget gitu. Lihat buku Sahih Muslimnya susah banget. Ini Imam Muslim, beliau pernah menyebutkan satu hadits di bab salat, di waktu-waktu salat. Hadits Abdullah bin Amr bin As. Ini hadits beliau kumpulkan dari berbagai negara. Sanadnya itu beliau kumpulkan dari mana? Dari berbagai negara. Kita datang cuman baca saja dan dikumpulkan oleh Imam Muslim. Makanya di situ ada hal yang terjadi di luar kebiasaan Imam Muslim. Beliau bawakan sebuah athar dari Yahya bin Abi Katsir. Bahwa Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Jadi kata para ulama ini Imam Muslim dia ingin hibur dirinya sendiri. Ya kalau mau dapat riwayat yang seperti ini memang gak ada orang yang santai-santai. Harus dia melakukan perjalanan. Melakukan rihlah. Iya. Dan disitulah nikmatnya ilmu. Karena itu kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan ketika beliau berada di sakaratul maut. Beliau menangis. Dan beliau berkata saya sebenarnya keluar dari dunia ini ada 3 hal yang saya sedihkan. Hal yang pertama adalah indahnya di sholat malam itu. Saya gak bisa merasakannya. Kemudian yang kedua dahaga di siang hari. Karena beliau selalu berpuasa. Terasa indah kalau beliau nahan dahaga itu nikmat sekali. Kemudian yang ketiga, duduk di depan orang-orang yang berilmu. Duduk di depan orang-orang yang berilmu. Itu beliau anggap dari kebahagiaan dunia. Dan ini 3 hal yang beliau sedihkan. Ketika beliau apa? Akan wafat radhiyallahu ta'ala anhu. Amalan-amalan salih yang sangat indah. Baik ini
beberapa sudut keindahan di pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dari pilar pokok kebahagiaan hidup. Cabangnya banyak sekali, keimanan. Apalagi kalau sudah masuk di dalam iman, iman itu ada namanya perhiasan iman. Ada namanya kelezatan iman. Ada namanya manisnya iman. Iya. Ada namanya basyasyatul iman. Basyasya itu sesuatu yang membuat seorang itu bergembira. Memenuhi dirinya, kegembiraan itu. Iya. Nah, itu ada semua bahasa-bahasanya di pembahasan iman. Misalnya Nabi berkata, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Seorang itu akan merasakan lezatnya iman kalau dia ridha Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadits Al-Abbas bin Abdul Muttalib di Sahih Muslim. Dan di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, dia pasti akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, melebihi keduanya. Wala yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Tidak dia cinta kepada seorang kecuali kecintaannya itu hanya karena Allah. Wa yakraha ayyauda fil kufur kama yakrahu ayyulqa finnar. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau dia sampai kepada 3 hal ini, dia akan rasakan nikmatnya iman. Akan merasakan dari manisnya iman itu. Jadi iman itu membawa pengaruh-pengaruh yang indah di dalam kehidupan. Dan itu sudut-sudut kebahagiaan. Baik, itu secara ringkas terkait dengan iman. Sekarang saya akan berpindah kepada hal yang kedua, terkait dengan amalan salih. Terkait dengan amalan salih. Karena dikatakan, man amila salihan, siapa yang beramal salih, min dzakarin au untha, dari laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau mau berbahagia ini sama ya, antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada bedanya. Penting siapa yang memenuhi 2 syarat, maka itu adalah pokok kebahagiaan. Janji Allah akan dia dapatkan. Laki-laki maupun perempuan. Ini syarat yang kedua, dikatakan wa amila salihan. Dan dia beramal dengan amalan yang apa? Amalan yang salih. Beramal dengan amalan yang salih. Amalan salih itu kata para ulama adalah amalan yang memenuhi 3 kriteria. Memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, pelaku amalan salih ini adalah seorang muslim yang bertauhid. Itu syarat yang pertama. Jadi pelaku amalan salih adalah apa? Seorang muslim yang bertauhid. Syarat yang kedua, amalan salih itu dilakukan ikhlas karena Allah. Dilakukan ikhlas karena Allah. Kemudian syarat yang ketiga dari sebuah amalan dikatakan amalan salih. Amalan salih tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 syarat. 3 syarat. 3 syarat ini sederhananya ada di dalam 1 ayat. Kita semua hafal ayat itu insya Allah. Ayatnya di surah Al-Bayyinah. Iya. Ayatnya di surah Al-Bayyinah. Dan ini ayat di surah Al-Bayyinah ini luar biasa ya. Surah Al-Bayyinah ini. Nah, itu lihat kebahagiaan tersendiri di situ. Saya ingin cerita sedikit surah Al-Bayyinah. Rasulullah SAW suatu hari mendatangi Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya saya diperintah oleh Allah untuk membaca surah Al-Bayyinah ini kepada kamu." Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku?" Kata Rasulullah SAW, "Iya." Maka Mu'adz pun menangis saking gembiranya.
radhiyallahu taala anhu. Ini bukan sembarangan ini ya. Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Mu'adz bin Jabal? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersama dengan itu Allah perintah baca kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Karena itu Mu'adz bin Jabal ini salah seorang dari pembaca Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi Nabi pun membacakan surah Al-Bayyinah itu kepada Mu'adz bin Jabal. Dan itu dari pokok kebahagiaan. Dan itu bagian dari amalan salih. Banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu subhanallah. Tidak ada akhirnya dari keajaibannya. Manfaat-manfaatnya itu bagaikan lautan yang tidak ada tepiannya. Lautan yang sangat dalam, tidak diketahui di mana dasarnya. Luas sekali dari manfaat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu Al-Quran ini sudah dikatakan sebagai mubarakan, kitab yang penuh dengan berkah. Seluruh berkah ada di dalamnya. Iya. Siapa yang membacanya, siapa yang mendengarkannya, siapa yang menghafalkannya, siapa yang tadabbur terhadap ayatnya, siapa yang mencintainya, semuanya dapat dari keberkahan dan kebaikan dari Al-Quranul Karim. Bahkan kadang kita tidak bayangkan ya. Iya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, inginkah kalian kalau pulang ke rumah kalian dapat satu onta gemuk dan besar? Satu onta apa? Gemuk dan besar. Ya. Maka kata para sahabat Rasulullah SAW, tentu, wahai Rasulullah. Ya ini dikasih bahasa ya, kadang kita perlu juga bahasa seperti ini ya. Sebab kalau dikasih bahasa-bahasa akhirat, kadang kurang nyambung begitu, lambat nyambungnya. Tapi kalau dikasih bahasa bisnis, oh cepat itu. Iya. Maukah kamu lakukan sebuah amalan? Amalan ini kamu dapat pahala atau dapat upah 1 miliar. Nah, itu baru nyambung itu. Kan begitu? Nah, ini dikasih bahasa onta. Iya. Dikasih bahasa onta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bahasa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para sahabat ini, supaya mereka tahu bahwa ini perkara besar. Wah, iya kami tentunya mau ya Rasulullah. Onta sekarang itu berapa harganya? Yang gemuk besar itu ya anggaplah misalnya kalau dia harganya 1 ekor saja dihitung 5.000 real berarti 20 juta gitu kan. Dan kayaknya itu murah kalau 5.000 real. Ini 5.000 real ya. Ya, gimana kalau orang dia punya onta, dapat onta 10. Masya Allah sudah dapat berapa? 20 juta kali 10, 200 juta. 200 juta. Iya. Kata para sahabat, tentu kami mau ya Rasulullah. Kata beliau, kamu berdiri di dalam sholat, pada setiap ayat yang kamu baca itu lebih bagus daripada seekor onta. Sekarang kita hitung dulu, sholat sunnah. Sholat sunnah pasti kita baca surah apa? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berapa ayat? Hah? Nah ini kita hitung bisnis ini ya. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Baik surah yang terpendek dalam Al-Quran. Berapa ayat? Hah? 3 ayat yang terpendek. Itu menurut madhab sebagian ulama. Ya kan? Kalau madhab ulama yang lain terpendek dalam Al-Quran 4 ayat. Sebab dihitung juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jadi 4 ayat. Kita ambillah madhab yang terpendek 3 ya. Jadi sudah 7 ayat tambah 3. Berapa ayat? Hah? 10. 10 kali 2. 20 ayat. Kali 20 ekor onta. 20 ekor kali 20 juta. 400 juta. 2 rakaat ringan 400 juta. Kira-kira gimana? Happy atau tidak tuh?
Ya, begitu kan sebenarnya kalau hitungan-hitungan dunianya. Tapi kadang subhanallah kita kurang memikirkan. Ternyata banyak sekali dari manfaat dan kebaikan kalau kita melakukannya. 2 rakaat sunnah ini sebelum subuh. Lebih hebat lagi. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya. Saya mau tanya, kira-kira sholat wajibnya kayak bagaimana? Ini baru sholat sunnahnya ini. Iya. Karena itu dari amalan soleh ini, membaca Al-Quran itu luar biasa dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk seorang hamba di dalamnya. Dan itu kebahagiaan-kebahagiaan tersendiri. Karena itu dikatakan di dalam ayat, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan. Amalan salih, perhatikan. Amalan salih itu banyak sekali, subhanallah. Banyak sekali dari amalan salih. Tapi harusnya seorang muslim dan muslimah itu dia punya dari amalan salih yang selalu dia jaga, selalu dia pelihara, dan itu prinsip hidupnya. Kalau dia punya sampai kepada titik ini, iya, itu luar biasa dari kebahagiaan hidup itu. Luar biasa dari kebahagiaan hidup. Ada orang yang kebahagiaan hidupnya sampai 20 tahun mendengar adzan dari dalam masjid. Tahu artinya mendengar adzan dari dalam masjid? Selama 20 tahun. Artinya orang belum adzan dia sudah ada ke masjid, sudah datang. Iya. Tidak pernah terbayangkan bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terlambat sholat berjamaah, sholat asar. Bukan tidak sholat asar, terlambat sholat berjamaah. Luput. Beliau berinfak dengan kebunnya untuk luputnya beliau. Ya. Perhatikan ya bagaimana dari amalan soleh itu berpengaruh sekali di keindahan hidup mereka. Dan itulah yang membawa mereka kepada keadaan-keadaan yang sangat menakjubkan sekali. Bagaimana mereka bisa beramal, beragama, menuntut ilmu. Hal yang tidak bisa kita bayangkan. Iya. Dan itu Masya Allah ya banyak kita lihat di. Saya pernah satu musim haji. Ada sebagian teman-teman kita. Bapak-bapak sudah tua umurnya. Kalau saya perkirakan sudah lebih 60 tahun. Beliau dan istrinya sudah lebih 60 tahun. Tapi ternyata Masya Allah jalannya lebih kuat daripada saya. Ya sebelum haji mereka sudah latihan. Jalan kaki 5 kilo setiap hari. Sebelum haji. Ya. Makanya hebat sekali jalannya. Saya aja angkat tangan kalau melihat mereka jalan. Subhanallah. Ini persiapan ini untuk apa? Untuk ibadah haji. Persiapan untuk ibadah haji. Ada sebagian as-salaf rahimahullah. Iya. Dilihat sedang memperbaiki apa? Rumahnya. Perbaiki rumahnya untuk aliran air. Jangan sampai ada yang masalah di aliran air. Ditanya ya fulan sekarang lagi paceklik. Semenjak kemarin belum ada hujan. Untuk apa kamu perbaiki saluran air kamu? Ya kata beliau, kemarin orang baru sholat istisqa. Insya Allah sebentar lagi turun hujan. Oh itu indah sekali itu harapan itu. Di dalam masalah keimanan, amalan salih, itu luar biasa. Jadi kalau seorang sudah menjaga dirinya di atas hal yang baik, amalan salih, itu akan menjadi pintu ibadah yang sangat kuat. Coba ambil beberapa rakaat dari kegelapan malam. Dan rasakan indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka akan terasa indah dari kebahagiaan hidup itu. Hari pertama, kedua, ketiga, itu memang jiwa perlu dilatih. Tapi begitu sudah terbiasa,
dia akan merasakan keajaiban di dalam hal tersebut. Dan kadang di masa sekarang ini ya, sering ada masalah-masalah yang terkait dengan dosa ketika seorang itu bersendirian. Dosa ketika dia bersendirian. Dari banyak yang dia bisa buka, dia bisa akses dan seterusnya. Coba dia rubah kehidupannya. Dia jadikan itu sebagai lahan ketaatan. Pintu ibadah dia. Bagaimana di kondisi yang seperti itu, dia itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Berbahagia bersama Allah yang melihatnya. Karena dia tidak melihat macam-macam. Dia melihat hal yang bagus saja. Jelas sampai sini? Jadi ini akan membawanya kepada hal-hal yang menenteramkannya, membahagiakannya. Iya. Kemudian dari kebahagiaan hidup itu, tatkala seseorang sudah mengenal namanya keimanan dan amalan salih, dan sudah terbiasa dengan hal tersebut, maka ada namanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu perlu dijaga, dipelihara, dipupuk. Dan itu kebahagiaan tersendiri. Iya. Seorang mukmin itu kadang dia terlihat kehidupannya biasa. Tapi di hatinya subhanallah, dia memendam kerinduan dan kecintaan kadang lebih besar daripada kerinduan dan kecintaannya kepada orang tuanya. Kerinduan dan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan seseorang. Orang ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang cinta kepada satu kaum dan dia ini belum mampu beramal seperti amalan mereka? Belum mampu beramal seperti amalan mereka. Iya. Bahkan sebagian sahabat ada yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau ini orang yang saya paling cintai di atas muka bumi ini. Bahkan kadang saya pulang di rumahku, saya tidak tahan. Saya keluar hanya untuk pergi melihat wajahmu saja. Ya Rasulullah, saya khawatir saya tidak bisa melihatmu di akhirat. Tidak dikumpulkan bersamamu di akhirat. Nabi SAW berucap kalimat yang indah ini. Kata beliau, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cintai. Ini kalimat yang paling memberi motivasi pada seorang muslim dan muslimah. Makanya Anas bin Malik berkata, tidak pernah saya bergembira di dalam hidup saya melebihi dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika saya masuk Islam. Dan kegembiraan yang kedua ketika mendengar hadits ini. Iya. Saya ingin seperti Abu Bakar, seperti Umar. Tapi mustahil, saya nggak mampu sampai ke tingkatan mereka. Tapi mendengar hadits ini, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka karena kecintaan saya. Iya. Tapi ini pintu kecintaan tidak datang dengan didengar sekali, dua kali. Dia adalah prinsip kehidupan. Orang yang cinta itu ada buktinya. Ada buktinya kalau dia cinta. Wah, Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya, saya juga cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Tidak ada dia pelajari tentang agama Allah, agama Rasulnya. Dia baca sejarah para sahabat saya tidak. Mengerti bagaimana perjuangan mereka. Agama yang mereka bawa. Iya. Maka bukti kecintaan itu harus ada. Dan di dalam membuktikan kecintaan itu bagian-bagian yang sangat indah dari kehidupan. Bagian-bagian sangat indah dari kehidupan. Iya. Coba bayangkan banyak dari kita tertimpa ujian dan cobaan. Kita mengingat ujian dan cobaan yang menimpa para sahabat. Tidak ada apa-apanya yang menimpa kita. Ingin naik lagi, kita ingat ujian menimpa para nabi dan para rasul. Iya. Tahu bahwa ada sebagian nabi dan rasul dibunuh oleh kaumnya, digergaji sampai terbelah dua. Ada nabi dan rasul yang dilempari oleh kaumnya,
Itu ada. Jadi kalau diingat semua itu akan meringankan dari kehidupan. Membawa mana-mana yang sangat membahagiakan. Kemudian terakhir di sini saya tutup dengan sebuah hadits atau dua hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama, wa rizqa kafafan, wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung siapa yang berislam, diberi dari kafaf. Kafaf itu pemberian rezeki Allah yang mencukupinya, tapi tidak lebih rezeki itu kafaf namanya. Jadi kalau dia perlu sesuatu, diberi sesuatu di tangannya, tapi tidak lebih. Tapi begitu dia perlu, Allah berikan padanya. Itu paling indah itu, rezeki yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah beri kepadanya qanaah, dia merasa cukup terhadap pemberian yang Allah berikan. Dan hadits yang lain dari Ubaidullah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, fakannama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa di antara kalian orang-orang yang beriman di waktu paginya dia aman di tengah keluarganya, pada dirinya, pada hartanya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanannya di hari itu. Maka kata Nabi seakan-akan dunia dan segala isinya dalam milik dia. Sebab ini tiga, ini sifatnya para raja ini yang memiliki dunia. Ya, dia aman dengan segala tentaranya, dia punya aman, jasadnya sehat, kemudian dia punya makanannya. Sudah berarti dia sudah raja di dunia. Ya, itu namanya kesyukuran terhadap nikmat. Dan syukur terhadap nikmat ini itu luar biasa. Akan memberi seorang hamba dari keindahan di dalam hidupnya sesuatu yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua as-sa'adah, kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan untuk kita semua dari kelurusan jalan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang saleh di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan bersama kedua orang tua kita dan siapa yang kita cintai dari hamba Allah di atas muka bumi ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Baik. Waktu yang diberikan sudah selesai ya. Dan kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.